Jelang tahun politik, suasana kian hangat. Peta koalisi kian tampak, membentuk jalan menuju parlemen. Dan teranyar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa melakukan pertemuan dengan Ketum Partai Gerindra yang disinyalir akan membentuk warna baru menuju 2024. Lantas siapa calon presiden yang didukung? Saat ini telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, serta Heri Mendrova, selaku Direktur Eksekutif Center for Indonesia Strategic Actions atau CISA. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabarnya sore hari ini? Selamat sore, kabar baik. Selamat sore Mbak. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Dari PKB dulu nih Pak, ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, benar nih Pak, mau melakukan koalisi? Iya, tapi saya perlu koreksi dulu, nggak ada yang galau di sini. Nggak ada yang galau di sini ya? Ya, PKB terus membuka komunikasi dengan partai manapun karena PKB sadar betul bahwa suara PKB itu hanya 10%. Sedangkan untuk maju menjadi calon presiden itu membutuhkan suara 20%. Nah di PKB sendiri secara internal memandatkan kepada Gus Muhaimin untuk maju menjadi calon presiden. Maka PKB harus mencari teman. Tapi bukan galau karena teman-teman yang lain, partai-partai yang lain juga masih membuka diri dan tentu masih cair. Nah, karena itu PKB, karena platform PKB itu kan partai inklusif ya, terbuka. Kita partai nasionalis religius. Kita partai yang di situ bisa diterima oleh semua partai. Jadi memudahkan PKB untuk berkomunikasi. Nah, tetapi apakah saat ini sudah final? Nah, tentu karena Pilpres itu kan masih jauh. Ya. Nah, hari ini memulai pembicaraan. Baik dengan PKS, Demokrat, termasuk Gerindra, dan terakhir Ketua Umum bersilaturahmi kepada Ketua Umum, antar Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum PKB. Levelnya pada tingkat Ketua Umum. Nah, kalau pada level tingkat Ketua Umum itu selalu ada pembicaraan yang terkait dengan Pilpres. Makanya begitu bertemu dengan Pak Prabowo, ya ngopi-ngopi, bincang-bincang, sampai muncul satu kesepakatan untuk bekerja sama di dalam Pilpres, Pilkada, dan Pileg. Begitulah. Berarti sebenarnya pertemuan ini secara tidak langsung menunjukkan mau membangun komunikasi begitu antar partai ya, Pak? Iya. Oke. Kalau dari CISA sendiri, kalau dari Pak Heri sendiri melihatnya seperti apa nih Pak? Terus terang saya melihatnya memang menuju Pilpres 2024 ini semuanya politik dinamis dan cair. Tidak ada satupun partai politik manapun kecuali PDI Perjuangan yang memiliki golden ticket lah, boarding pass istilahnya, untuk memastikan diri di Pilpres. Itu artinya baik PKS, PKB maupun Gerindra nantinya yang sering dan intens selama ini setelah KIB terbentuk itu sedang membangun dan penjajakan koalisi, itu tidak masalah dan sah-sah saja dalam demokrasi. Karena ingat bahwasannya ini belum mulai pendaftaran capres dan cawapres, itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi semuanya berpeluang untuk berkomunikasi bahkan berkoalisi. Jadi tidak bisa kita tutup kemungkinan ini, itu menurut saya. Oke, berarti sebenarnya sampai menuju 2024 sebetulnya koalisi ini masih bisa terbuka untuk semua partai ya? Jelas Mbak. Kalau dari PKB sendiri arahnya kemana Pak? Karena kabarnya juga sudah melakukan pendekatan dengan Demokrat begitu? Ya, ini juga judulnya manuver PKB di dua jalur. Sebenarnya bukan dua jalur, hanya dua level saja. Pertemuan pertama PKS, Demokrat, dan PKB itu pada level 2. Belum bertemu ketua umum, antar ketua umum secara intensif dan terbuka. Nah, sedangkan yang dengan Gerindra itu levelnya level 1 antar ketua umum. Nah, sebenarnya bukan jalur, tetapi ini soal pola komunikasi masing-masing partai. Dan PKB sangat menghargai kedaulatan partai masing-masing.
Di dalam berkomunikasi PKB mengedepankan penghormatan kepada kedaulatan dan aspirasi partai-partai yang ada yang kami ajak komunikasi. Nah, dari situ sebenarnya PKB tahu persis dan paham bahwa semua partai-partai yang diajak komunikasi pada intinya ingin Pilpres 2024 berlangsung lebih kondusif, lebih sejuk. Nah, bahkan berharap ada perubahan yang signifikan dari calon yang nanti akan muncul. Nah, ini kan tidak mudah ya, nggarap mencari sosok, terus membuat platform koalisi, membuat program dan arah. Ini kan tentu harus diracik bersama-sama. Nah, di sini bagi PKB sangat terbuka karena niat PKB membangun koalisi itu niat untuk memperbaiki masyarakat, memberikan tugas kepartaian untuk mencari merekrut calon pemimpin. Ini dilakukan oleh PKB. Kalau Pak Heri melihatnya seperti apa nih Pak? Ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk PKB nggak nih Pak nantinya? Karena tadi sempat disampaikan bahwa udah ketemu dengan Ketua Umum dari Partai Gerindra, terus nantinya berarti memungkinkan untuk bertemu lagi dengan Ketua Umum dari Partai Demokrat dan juga PKS. Nanti kalau Pak Heri sendiri melihatnya yang menjadi tantangan nantinya apa nih Pak? Iya, tantangannya jelas ya. Kita ketahui bersama bahwa PKB ini kan mengusung atau setidak-tidaknya membuat suatu syarat mutlak bisa kita katakan bahwa capresnya harus Cak Imin. Nah ini kan masuk komunikasi politiknya ke partai ini kan partai-partai yang lain agak susah nih. Karena jelas kalau misalnya Cak Imin ngotot nih ke jadi capres itu akan susah ya. Misalnya kalau gandengannya adalah Gerindra, karena baik Gerindra maupun PKB ya pasti ngotot-ngototan capresnya dari Ketua Umum. Ini tantangan. Jadi bagaimana bisa menyatukan pemikiran atau menyatukan visinya atau ada setidak-tidaknya di antara mereka ini legowo gitu. Belum lagi nanti PKS atau bahkan Demokrat. Yang kita tahu bahwa mereka punya ambisi juga menaruh Mas AHY ya sebagai capres. Itu tantangan komunikasi politiknya. Nah, bagaimana tuh Pak kalau sekarang ini melihat dari PKB sendiri gimana nih nantinya Caimin atau Prabowo nih yang menjadi capres apa nggak lebih baik? Itu memang tantangan, tapi PKB atau Caimin itu nggak ngotot, yang ngotot saya PKB karena ini kan bagian dari komitmen keputusan partai yang harus dikawal. Nah, yang kedua kalau lihat dari sejarah koalisi PKB itu nggak pernah ngotot, tapi selalu menjadi penentu. Misalkan di 2019 kemarin, kita memang karena partai memerintahkan dan kita semua ingin Pak Muhaimin maju, kita pasang tuh spanduk di mana-mana. Tetapi kemudian yang dipilih menjadi cawapres kan Kiai Ma'ruf. Bagi PKB nggak ada soal. Nah, oleh sebab itu jangan sampai, maksud saya menyampaikan juga ke publik, jangan menuduh Caimin ini berambisi, yang berambisi itu kita. Yang kita melakukan komunikasi ke sana kemari karena apa? Karena kita ini butuh teman. Nah, oleh sebab itu nanti keputusannya ada di tangan Pak Muhaimin. Setelah kami merampungkan komunikasi-komunikasi itu. Artinya tidak mungkin PKB ngotot sampai harga mati karena politik, karena kita tahu fakta politik semuanya ujungnya adalah kompromi. Nah, misalkan dengan Pak Prabowo, misalkan ditemukan kompromi Pak Prabowo presiden, ya Gus Muhaimin wapresnya. Artinya kami PKB, kami pengurus DPP itu harus menjelaskan kepada konstituen kami bahwa ini loh kompromi terbaiknya sudah. Nah, itu kan wajar saja dan realistis, gitu, maksud saya. Apa? Karena Gerindra sendiri kan nggak cukup kursinya untuk ngusung sendirian. Sebab itu sharing lah, ada sharing di situ pada posisi-posisi yang saling memberikan penghargaan gitu. Nah kalau misalnya ternyata nih Pak Jasil ternyata desas-desus begitu ya, desas-desus bahwa pasangan capres-cawapres nantinya
Prabowo Subianto dan Puan. Nah ini kira-kira PKB masih akan bersama dalam koalisi nggak nih Pak? Kita berandai-andai. Kita evaluasi ya, kita timbang-timbang, karena koalisi itu apapun nama koalisi itu yang diinginkan itu menang. Dan bisa menjalankan agenda-agenda program-program yang disusun gitu. Kan pertanyaannya apakah Pak Prabowo bisa menang tanpa PKB? Kan bisa juga begitu. Nah, oleh sebab itu bagi PKB kami terbuka untuk terus berkomunikasi, memfinalisasi mana plus minusnya, mana yang menjadi soal begitu. Sehingga apa? Betul-betul pertemuan koalisi ini adalah menyamakan visi untuk kemajuan Indonesia, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul. Apalagi kumpul-kumpul terus kalah. Ini kan juga nggak ada gunanya membangun koalisi yang kalah. Makanya sambil menunggu waktu sekarang dipersiapkan dulu begitu ya. Dan Pak Heri seperti apa nih Pak peluang Caimin? Apakah peluangnya cukup besar menjadi RI 1 kalau berkoalisi dengan Gerindra? Tapi bisa dijawab nanti karena kita akan jeda sesaat.